Oi Tot, gimana? Masih nanyain udah makan udah mandi sama doi. Padahal diri sendiri gak ada yang nanyain. Jadi selagi nunggu balasan chat dari doi, seperti biasa, gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Split 17. Jadi cari posisi yang nyaman, kunci pintu kamar dan enjoy. Di awal kita diperlihatkan seorang laki-laki. Kita sebut saja dia Choi. Jadi si Choi yang sepulang kerja sambil berjalan terlihat sedang menelpon. Dan yang ia telepon itu adalah pacarnya. Karena si Choi yang merasa janggal dengan pacarnya, ia pun memutuskan untuk menghampiri pacarnya di apartemen miliknya. Dan betul saja, saat si Choi tiba, ia melihat pacarnya yang sedang melakukan mantap-mantap dengan selingkuhannya. Lanjut, terlihat Choi yang sedang galau di pagi hari. Lalu datanglah temannya si Choi, kita panggil saja Lee, yang menusuk lubang buritnya si Choi, yang membuat Choi akhirnya terbangun. Seperti kalanya seorang teman, Lee berusaha untuk menghibur Choi. Lee mengajak Choi untuk pergi minum bersamanya, dan mereka pun akhirnya pergi minum bersama. Choi dan Lee pun menghabiskan malam dengan beberapa botol soju. Mereka pun saling bertukar pikiran sampai larut malam. Saat Choi berjalan pulang ke rumah, tiba-tiba pacarnya yang sudah menjadi mantan datang menemuinya. Alih-alih meminta maaf, pacarnya malah mengembalikan barang yang pernah diberi oleh Choi, yang membuat luka yang sempat hilang sesaat akhirnya terasa lagi. Esoknya saat Choi masih tertidur harus terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Saat dibuka, ternyata terlihat seorang perempuan yang sangat cantik. Kita panggil saja ia Lisa. Ternyata Lisa merupakan orang yang baru saja pindah. Ia meminta tolong kepada Choi untuk mengangkat barang miliknya ke ruangannya. Karena Choi sudah membantu Lisa mengangkat barangnya ke ruangannya, Lisa pun mengajak Choi untuk makan malam bersamanya. Mereka pun makan malam bersama-sama. Choi pun bercerita kepada Lisa bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya. Ia mengungkapkan rasa sakit hatinya terhadap wanita. Ia mengatakan wanita di dunia ini sama saja. Padahal Lisa juga wanita. Choi mengatakan mantannya mantap-mantap dengan selingkuhannya, yang membuat Choi juga ingin melakukannya. Lisa yang mendengar itu semua mengatakan ia bersedia melakukannya dengan Choi. Choi yang mendengar itu tidak langsung percaya dengannya. Lalu ia pun pergi. Tapi Lisa mengatakan bahwa ia tulus ingin melakukannya. Dia juga mengatakan bahwa ia hanya tinggal selama 3 minggu. Dan mereka pun melakukan mantap-mantap. Di pagi harinya, Choi yang melihat Lisa yang sedang melakukan senam pagi terlihat terpukau dengan tubuh Lisa. Lalu, Lisa mengatakan kepada Choi bahwa kamar mandinya rusak dan tidak berfungsi. Dan ia meminta izin kepada Choi untuk memakai kamar mandi Choi. Choi pun mengizinkannya dan mereka pun melakukan mantap-mantap. Setelah selesai mandi, mereka pergi keliling kota bersama-sama, layaknya seorang yang sedang menjalin sebuah hubungan. Malam hari pun tiba. Terlihat mereka yang sedang makan bersama-sama. Saat Lisa sedang asik makan, Choi malah bergairah melihat Lisa. Choi pun mengintip bawahannya Lisa. Lisa yang sadar akan hal itu bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Choi pun mengatakan dirinya sangat bergairah melihat celana dalam Lisa. Ia ingin menyentuhnya. Dan Lisa pun membukakannya. Tapi hal itu dilihat oleh Lee yang sedang berjalan-jalan. Lee pun datang menemui Choi dan Lisa. Lee bertanya kepada Choi, "Apakah dia pacarmu?" Lisa pun langsung menjawab, "Ya, aku adalah pacarnya."
Lisa pun pergi ke kamar mandi. Lee bertanya kepada Choi apa yang terjadi. Bagaimana kalian bisa saling berkenalan? Choi pun mengatakan, Lisa tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya. Dan dari situ mereka saling mengenal. Choi yang merasa terganggu dengan kehadiran Lee, lalu mengusir Lee. Saat Lee sudah pergi, Lisa yang selesai dari toilet, datang dan melanjutkan makannya kembali. Sambil memberi sesuatu kepada Choi. Choi pun merasa senang. Mereka pun melakukan mantap-mantap lagi. Di sebuah tenda. Hari-hari selanjutnya, Choi dan Lisa menghabiskan waktu. Berpergian keliling kota, bermain, dan melakukan mantap-mantap setiap hari. Di siang yang bolong, saat Choi lagi asik sendiri, ia pun tiba-tiba berpikir dari mana Lisa berada dan mengapa Lisa mengetahui semua tentangnya. Tiba-tiba, Lisa pun datang dan mengajak Choi berpergian. Saat di jalan, Choi terus bertanya identitas tentang Lisa. 가족 관계는? 그냥 이 순간을 즐기면 안 돼? Lisa pun merasa terganggu dan memarahi Choi, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Malamnya, Choi, Lee, dan Lisa makan dan minum bersama-sama. Mereka saling bersenda gurau. Choi yang melihat kedekatan Lee dan Lisa merasa cemburu. Choi pun mengusir Lee pergi dari rumahnya. Esoknya, saat Lisa datang ke kamar Choi, Lisa memegang Johnny miliknya si Choi. Tapi, yang dia pegang adalah Johnny miliknya Lee. Mereka bertiga pun kaget dan saling berteriak. Choi dan Lisa pun bertengkar, tapi rasa cinta mereka begitu besar, tidak seperti punya kalian yang sangat kecil. Mereka pun akhirnya melakukan mantap-mantap lagi. Choi yang sangat penasaran tentang identitas Lisa, akhirnya pergi ke ruangan Lisa dan memeriksa koper milik Lisa. Choi pun mendapati sebuah mesin yang bertuliskan 12 hari. Lalu tiba-tiba, Lisa memanggilnya, dan Choi pun datang menemuinya. Singkat cerita, Lisa dan Choi yang sedang berada di kolam berenang, Choi pun terbawa suasana, dan mereka akhirnya melakukan pengencrotan. Di malam hari saat Choi dan Lisa sedang bersama, karena waktu yang sudah semakin menipis, akhirnya Lisa memberitahu identitasnya kepada Choi. Dan terungkaplah sebuah fakta, di mana Lisa datang dari masa depan untuk menemui Choi. Ternyata mereka di masa depan berada di tempat kerja yang sama. Dan sesuatu insiden terjadi di mana Choi akan ditabrak di jalan, yang mengakibatkan Choi masuk rumah sakit. Lisa yang sedih menunggu Choi di rumah sakit. Saat ia menunggu, ada seseorang yang misterius yang memberikan kapsul waktu kepadanya. Dan tujuan Lisa kembali dari masa lalu selain untuk mantap-mantap dengan Choi, ia juga memberikan spoiler tentang masa depan kepada Choi agar Choi lebih hati-hati. Dan ketika Lisa kembali ke masa depan, ia tidak akan mengingat apapun. Esoknya terlihat Lisa dan Choi yang merasa galau karena waktu yang semakin menipis. Choi pun memutuskan untuk menemui Lisa. Tapi Lisa tidak ada. Choi mencoba menelpon tapi tidak dijawab. Choi pun memutuskan mencari Lisa di semua tempat. Hingga akhirnya Choi bertemu dengan Lisa, dan mereka saling berpelukan. Choi yang tidak ingin hari akhir mereka sia-sia bertanya kepada Lisa apa yang dia inginkan. Lisa pun menjawab, Seks. dan mereka pun melakukan mantap-mantap, dan Lisa pun akhirnya pergi ke masa depan. Esok harinya, Choi menjalani kehidupannya dengan bayangan Lisa yang terus menghantuinya. Choi pun akhirnya bekerja di sebuah pabrik. Saat istirahat terlihat Choi yang masih menyimpan fotonya dengan Lisa.
Saat Choi sedang menyusun barang, tiba-tiba 안녕하세요, 윤세영입니다. ya, seperti yang pernah dikatakan Lisa sebelumnya, mereka akan berada di tempat kerja yang sama. Choi pun merasa senang. Choi pun bersikap baik kepada Lisa, tapi apa daya Lisa tidak mengingat apapun tentang Choi. Choi pun ditelepon oleh mandornya. Choi pun datang menemuinya. Saat Choi melewati jalan, dia ditabrak sebuah mobil yang mengakibatkan Choi tidak sadarkan diri. Padahal Lisa sudah mengingatkannya sebelumnya. Choi pun akhirnya masuk rumah sakit. Terlihat Lisa yang sangat sedih, tapi dia tidak tahu mengapa dia sedih. Dan sesuatu yang ajaib pun terjadi. Lisa tiba-tiba mengingat semua kenangannya bersama Choi. Choi pun akhirnya keluar dari ruang perawatan dengan satu kaki yang dibalut. Lisa pun menghampiri Choi dan memeluknya sambil berkata bahwa dia sudah mengingat semuanya tentang Choi. Choi pun merasa senang karena Lisa akhirnya mengingat semua tentangnya. Dan akhirnya mereka berpelukan. Dan film ini pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa takdir tidak akan bisa diubah sekalipun kita menembus ruang dan waktu. Salam Top Course.